Salam dalam kasih dan damai sejahtera Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita mulai ibadah online kita di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita memberikan pengagungan yang tertinggi kepada Tuhan Tritunggal dengan menyanyikan lagu Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, kiranya jadi dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Lebih dalam lagi, mari kita rindu akan Tuhan dan kasih-Nya. Lebih dalam lagi, mari kita rindu untuk datang kepadanya dan mengasihi Dia. Lebih dari segala yang ada. Kau Yesus, ku mengasihi.
Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan bagi kami, sehingga kami diberikan napas hidup dan kami bisa ada hari ini di dalam ibadah bersama Dikau. Oleh itu kami mohon ya Bapa, pimpin tuntun kami di sepanjang ibadah ini. Dan kami juga mohon ampuni kami, kasihani kami pada hari ini ya Tuhan. Dari setiap kejahatan dan dosa, kebobrokan, kenajisan, kebejatan yang kami lakukan, yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, pribadi lepas pribadi, yang hari ini dengan tulus jujur di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni setiap dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami masing-masing ya Tuhan. Karena kami bisa saja membohongi semua orang yang ada di sekitar kami. Tetapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Engkau omnipresent, Engkau omniscience, Engkau maha tahu, Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa. Engkau tahu persis apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa kejahatan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu dan juga menyakiti hati sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia,
hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus, nama segala nama. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus, nama segala nama. Yesus, nama segala nama. Yesus, nama segala nama. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 131 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian. Sangat besar anugerah-Mu Tuhan memberikan kita selamat. Selamat
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul mengenakan manusia baru yang terambil dari Kolose 3 ayat 10 sampai 17. Berita tentang menjadi manusia baru merupakan sebuah perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah orang yang berbeda di dalam Tuhan karena mereka sudah menerima anugerah Kristus. Oleh karena itu, Paulus ingin mengajak umat Tuhan untuk dapat mempertunjukkan apa itu menjadi manusia baru. Sehingga orang juga akan melihat orang yang sudah mendapat anugerah Kristus akan memiliki perbedaan yang signifikan. Yang sangat terlihat bahwa orang yang di dalam Kristus memiliki ciri-ciri khas yang tidak dapat ditipu, tidak dapat dimanipulasi, dan sangat-sangat berbeda dengan orang yang di luar Kristus. Sebelum kita mempelajari itu dengan detail, dengan terperinci, maka kita perlu mempelajari dulu bagian-bagian nanti saya akan sampaikan secara sistematis. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari mengenai mengenakan manusia baru dalam konteks surat Paulus kepada gereja di Kolose. Yang pertama kita belajar kembali tentang latar belakang. Memang ketika kita belajar tentang latar belakang dan juga gereja di Kolose, kita akan menemukan kota ini adalah bagian dari provinsi Asia yang ibu kota provinsinya Efesus, kira-kira ada 175 km sebelah timur dari kota Efesus. Dan di sana ada gereja lokal yang sudah berdiri. Ternyata di sana ada persoalan-persoalan, di mana beberapa pengajar yang terlihat yudaistik berusaha memasukkan pemahaman-pemahaman tentang legalisme. Itu satu. Yang kedua juga pengajar-pengajar sesat yang berusaha mengajarkan tentang adanya roh-roh alam semesta, pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa
yang bukan roh Tuhan. Dan mereka diajak untuk menyembah roh-roh yang lain ini. Nah, sedangkan pengajar-pengajar yang bersifat yudaistik yang masuk di tengah-tengah gereja lokal Kolose menekankan bahwa semangat Yudaism, di mana harus dibaptis dengan cara Yahudi, harus disunat dan merayakan berbagai perayaan-perayaan yang sangat Yudaism, itu menjadi syarat untuk menemukan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kemudian salah satu tokoh di sana dan diyakini juga pendiri gereja daripada gereja lokal Kolose, yaitu Epafras, merasa perlu menyurati atau berkomunikasi dengan Paulus yang diperkirakan orang yang dihormati oleh gereja-gereja yang berlatar belakang non-Yahudi. Dan dikatakan di sini bahwa gereja di Kolose sebagian besar umatnya adalah orang-orang non-Yahudi. Dan kemudian Paulus ingin mengatakan bahwa sebenarnya dari surat ini bukan roh-roh itu yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Tuhan yang mana? Tuhan yang mati dan bangkit di dalam Kristus. Dan kemudian dan menyatakan kemuliaannya bersama-sama kita. Itu ada dalam Kolose 3 ayat yang keempat. Kemudian dia juga dikatakan bahwa bukan soal baptis, bukan soal sunat yang penting yang menyelamatkan orang, tetapi yang menyelamatkan orang adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu ada di dalam Kolose 3 ayat 1, bandingkan juga di ayat 3 pasal 3 ayat yang ketiga. Jadi sebenarnya dengan kita memahami latar belakang kisah atau kitab daripada Kolose, kita memahami bahwa di sana penegasan Paulus kuat bahwa roh-roh itu adalah ilah yang tidak menyelamatkan. Yang kedua, aturan-aturan yang bersifat legalistik tadi, baptisan yang harus dengan cara Yahudi, sunat dengan cara Yahudi, itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu merupakan anugerah. Dan anugerah tersebut sudah diberikan kepada umat Tuhan di dalam Kristus. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa kami sudah menerima itu. Itu yang dipersoalkan kembali oleh Paulus. Ya, kalau memang kamu sudah menerima anugerah kebangkitan Kristus itu, kamu harus membuktikannya. Buktinya bagaimana? Kamu jangan lagi hidup di dalam manusia lama. Dalam konteks Kolose dikatakan kamu harus menanggalkan manusia lama. Stop sampai di sana? Tidak. Step yang berikutnya, kamu harus mengenakan manusia baru. Jadi bukan hanya mereka harus menanggalkan manusia lama, menjauhi, tidak melakukan perbuatan-perbuatan manusia lama, tapi mereka juga harus mengenakan manusia baru. Apa itu? Dengan cepat, dengan sistematis, Paulus menerangkan, kalau kamu memang mengaku kamu orang manusia baru, kamu orang yang mendeklar dan memproklamasikan diri kamu adalah orang yang sudah menerima anugerah kebangkitan Kristus, maka kamu harus mengenakan kehidupan sebagai manusia baru. Apa itu? Itu pertama, kamu harus menjadi pribadi yang punya belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Di mana kamu bisa merasakan kebutuhan, kesusahan orang lain. Terutama sekarang situasi yang sangat sulit. Kita jangan mengatakan, oh ya kita harus mengasihi orang, kita harus bisa merasakan kesusahan orang. Tetapi kita tidak melakukan apa yang harus kita kerjakan untuk bisa menyatakan bahwa kita turut merasakan kesusahan mereka. Belas kasihan itu menjadi titik berangkat untuk kita melakukan kebajikan-kebajikan, kebenaran, untuk menyatakan kebaikan kepada orang lain. Bukankah Yesus setiap kali melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seringkali dicatat oleh penulis-penulis Injil, bahwa maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan itu yang membuat Yesus
melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bisa menyembuhkan, bisa melakukan pertolongan, bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan orang yang dia belas kasihani. Jadi belas kasihan ini luar biasa. Ya, orang Kristen harus demikian. Jangan kita mengatakan, saya sudah lahir baru, saya sudah manusia baru. Tapi kita tidak bisa merasakan kesulitan orang lain. Banyak sekarang orang yang sulit. Tapi apa perbuatan kita? Apa tindakan? Apa manifestasi dari belas kasihanmu kepada orang yang sulit, yang mengalami kesusahan di sekelilingmu? Itu pertanyaan yang luar biasa buat kita dan juga buat saya. Apakah kita benar-benar punya belas kasihan sebagai manusia baru? Yang kedua, kita harus punya kemurahan. Nanti coba bisa dicatat dalam konteks yang memiliki kemiripan dari tulisan Paulus, ada dalam 2 Korintus 6 ayat 6, ada di Galatia 5 ayat 22, ada di Efesus 2 ayat 7. Apa itu kemurahan? Kemurahan ini dari, kalau bahasa mudahnya, diterjemahkan sebagai suka, siap, selalu siap menolong orang lain untuk mendatangkan kebaikan buat orang lain, supaya orang tersebut mengenal Tuhan yang baik, yang penuh dengan kemurahan tersebut. Jadi sikap hati kita, kesiapan kita untuk menolong orang lain, disitulah bukti bahwa kita punya kemurahan. Tadi pagi saya nonton di TV, ada di daerah Komering, gitu ya, ada orang yang terkena COVID, orang tua, dan tiba-tiba dia sesak. Ketika dia harus mau dibawa ke rumah sakit, dia harus dibawa dengan gerobak, kemudian dibawa dengan perahu 45 menit, baru sampai di sana. Dari pelabuhan harus digendong selama sepanjang 500 meter. Dan ada seorang polisi yang dengan sigap, dia pakai pakaian APD selengkapnya, kemudian dia bawa orang tua itu pakai gerobak. Saya tonton langsung tadi pagi. Dibawa dengan gerobak, kemudian naik perahu 45 menit, kemudian dia gendong bapak tua itu yang sedang sesak karena COVID. Dia gendong 500 meter sampai di tempat. Dan akhirnya orang tua tersebut sudah mengalami pemulihan yang baik. Dan keluarga tadi juga menyaksikan dan mengatakan berterima kasih kepada bapak itu. Saya tidak tahu agamanya apa. Tetapi paling tidak itu menunjukkan kesiapan untuk menolong orang lain. Apalagi anak Tuhan yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, kebangkitan Kristus, keselamatan yang diberikan anugerah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan tersebut. Sudahkah kita punya kemurahan dalam hati kita? Siap, selalu siap untuk menolong orang lain dan berbuat baik. Yang ketiga, kita harus punya kerendahan hati. Kadang-kadang ini suka dipersoalkan kerendahan hati itu apa? Apakah kalau ada orang kemudian kita menunduk dan berkata selamat pagi, hormat dan segala macam. Oh tidak, dengan demikian. Kerendahan hati ada di dalam hatimu. Apa itu? Satu, sadar bahwa kita semua sama. Manusia yang punya derajat sama. Bahkan boleh dikatakan kita adalah orang yang berdosa. Kemudian, rendah hati juga artinya kita sadar bahwa kita hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Sehingga kita tidak boleh bermegah. Sehingga kita tidak sombong. Sehingga katakan kerendahan hati adalah lawan daripada kesombongan. Apa yang kita sombongkan? Dan yang ketiga, kerendahan hati artinya kita tidak memandang orang lain lebih rendah daripada kita dan tidak memandang kita lebih tinggi daripada orang lain. Di sanalah kita tahu kerendahan hati itu. Bahwa kita harus menunjukkan kita ini adalah manusia yang dianugerahi Tuhan. Kita tidak sombong, tapi memandang orang lain dengan suatu sikap bahwa mereka pun pribadi yang sama. Sama bagaimana? Sama memiliki kesempatan untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Dengan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, kita mau menolong mereka, maka dia bisa melihat Kristus yang penuh dengan kebaikan. Tapi kalau kita sombong, orang akan mengatakan tidak ada gunanya berkepercayaan, beriman sebagai orang Kristen. Karena hanya mendatangkan
kerendahan atau perendahan buat orang lain. Jadi kita perlu rendah hati. Kemudian yang keempat, kita perlu punya sikap lemah lembut. Lemah lembut bukan kelemar-kelemar, bukan seperti bencong, bukan seperti orang-orang yang gendernya tidak jelas. Tapi lemah lembut artinya mampu merespon segala hal dengan positif dan konstruktif. Positif baik dan membangun konstruktif. Walaupun hal itu sesuatu yang jahat. Memfitnah dia, menjatuhkan dia, kemudian menghina dia. Dia mampu merespon dengan baik. Gampang, gampang. Gampang diucapkan maksud saya. Sulit dikerjakan. Ketika kita dihina di depan orang, ketika kita difitnah di depan orang, ketika kita dipersalahkan di depan orang, mampu nggak kita meresponnya dengan baik? Saya rasa ini perjuangan iman yang luar biasa. Saya rasa ini tidak segampang yang kita ucapkan. Apalagi kalau kita sedang mengalami kesusahan juga, apalagi di tengah pandemi mengalami tekanan yang luar biasa, kemudian datang orang menghina kita, datang orang memfitnah kita, mampukah kita meresponnya dengan positif dan konstruktif, dengan bahasa yang tetap baik, tanpa bahasa yang kasar sarkasme, tidak bermaksud membalas dengan penghinaan juga? Ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang perlu kita perjuangkan dalam perjuangan iman, di dalam anugerah Tuhan yang tadi di dalam kebangkitan yang Dia berikan kepada kita. Mari kita lemah lembut. Kalau kita tidak lemah lembut di tengah situasi yang sangat luar biasa, hebatnya penderitaan dan kesusahan saat ini, maka yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah percideraan, yang terjadi adalah saling ribut, yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah sama-sama hancur. Tetapi kelemah lembutan menolong kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari persoalan, dan memandang semuanya dengan positif dan konstruktif. Bukan karena kita kuat, tapi karena anugerah Tuhan memampukan kita itu. Kita mampu meresponnya. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Roh Tuhan sudah menguasai kita. Roh Tuhan sudah memimpin kita. Dia akan memampukan kita untuk merespon yang jahat tadi dengan kebaikan. Membalas kejahatan tadi dengan kebaikan. Membalas fitnah tadi dengan kata-kata yang penuh kasih. Dan menyatakan pengharapan di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Gampang diucapkan, sulit dikerjakan. Tetapi tidak mustahil. Kenapa? Tadi saya katakan. Karena ada roh Tuhan. Dan ada kasih Tuhan. Dan ada anugerah Tuhan yang memampukan kita. Kemudian yang kelima, adanya kehidupan kesabaran. Jadi orang yang mengaku mengenakan manusia baru, dia harus punya kesabaran. Itu ada dalam 2 Korintus 6 ayat 6, Galatia 5 ayat 22, Efesus 4 ayat 2, ada 2 Timotius 3 ayat 10, 2 Timotius 4 ayat 2. Kesabaran di sini adalah kemampuan kita bertahan menghadapi penderitaan. Jadi kemampuan kita menghadapi itu, bertahan terhadap semua kesulitan itu, itulah kesabaran. Kita tetap tabah, ada beberapa yang menerjemahkan tabah. Ada juga kita di situ sabar, artinya long suffering, panjang sabar di dalam menghadapi kesulitan tersebut. Kita tidak putus asa. Jangan sampai di tengah penderitaan yang luar biasa, kemudian kita putus asa, kemudian kita membunuh diri. Di tengah keputusasaan, terjun dari lantai yang tingkat, minum obat-obat untuk membunuh diri, dibuat serangga, racun dan segala macam, karena kita putus asa. Oh, dengar baik-baik. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan tidak akan engkau pernah jatuh tergeletak. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Tuhan menjagamu. Tuhan menopangmu. Engkau pasti kuat. Asalkan kau berserah kepada Tuhan, engkau pasti dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Jangan pernah putus harapan. Kesabaran itulah
yang menjadi anugerah Tuhan dalam pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Tuhan, itu memampukanmu untuk bertahan menghadapi pemerintahan. Itulah kesabaran. Kemudian yang keenam, ada kata engkau harus sabar. Kemudian memang ada semacam pemikiran, kok tadi kesabaran, sekarang sabar. Ini ada sedikit perbedaan. Ternyata dalam bahasa aslinya, sabar atau dalam bahasa Inggris lebih bagus diterjemahkan begini. Bahwa orang yang mengenakan manusia baru atau menjadi manusia baru, itu punya kemampuan atau komitmen untuk saling menopang. Jadi kata sabar di sini dalam bahasa aslinya agak sedikit berbeda dengan kesabaran yang di atasnya. Sabar artinya engkau punya komitmen apapun yang terjadi untuk tetap saling menopang. Terutama menopang yang lemah. Menopang yang kurang pintar. Menopang yang terasa kurang memahami. Jadi kalau kita menghadapi orang yang kurang mampu memahami, kurang kuat atau kurang pintar, kita harus sabar di sana. Untuk tetap saling bekerja sama, saling menopang. Itu juga ada dalam konteks 2 Korintus 11 ayat 19. 2 Korintus 11 ayat 19. Paulus mengingatkan, kalau memang kau manusia baru, harus saling bekerja sama. Terutama dengan orang seiman. Kau mengatakan kau manusia baru. Kristus mengasihi semua orang. Terutama kau mengasihi, tidak bisa saling menopang sesama umat Tuhan saja. Bagaimana orang mengatakan bahwa Kristus ada di dalammu dan di dalam umat Tuhan, sedangkan kau saling gontok-gontokan, tidak saling menopang, saling menjatuhkan atau membiarkan orang jatuh. Ini luar biasa. Nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada gereja lokal Kolose dan juga kita semua. Kemudian, kita juga diminta untuk mengampuni dan tidak dendam. Ini juga sama dalam konteks yang tadi sabar. Artinya, di dalam berelasi, saling menopang, maka dia harus komitmen untuk saling menopang. Kemudian mau mengampuni jika ada yang salah, tidak dendam. Itu yang harus dipikirkan di dalam konteks kita bekerja sama, khususnya di dalam sebagai umat Tuhan. Kemudian kita juga diminta untuk mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tentu kasih Tuhan yang sudah beberapa kali dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, saya memahami kasih Tuhan adalah kasih di mana kita selalu bersabar, selalu berpengharapan, tetap melakukan kebaikan supaya orang mengenal Kristus, mengenal kasih Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Kemudian dikatakan juga kita harus punya damai sejahtera Kristus yang memerintah. Jadi dalam terjemahan yang lebih baik, ada kata sebaiknya atau seharusnya damai sejahtera Kristuslah yang memimpin, yang menjadi penentu dalam setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan keputusan ini dan ini, kita juga tanya sama Tuhan, kita damai nggak? Ada damai dan sejahtera nggak? Kita mau kerjakan ini ada damai dan sejahtera nggak? Kita mau mengambil uang di perusahaan, kita ada damai sejahtera nggak? Itu kita tanya itu. Kalau kita mau kerjakan ini, Tuhan, tolong Tuhan, berikan saya damai sejahtera jika ini sesuai dengan firman-Mu. Begitu. Jadi kita harus tahu itu, mana yang mendatangkan damai sejahtera, mana yang tidak. Jangan sampai kita mengerjakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Kemudian, dikatakan juga, hendaklah perkataan Kristus juga ada di dalam hidupmu. Itu mengenakan manusia baru adalah orang-orang yang menjadikan perkataan Kristus. Apa itu perkataan Kristus? Pertama tentang berita kabar baik. Kemanapun kita pergi, beritakan kabar baik itu. Bahwa Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus Tuhan yang memberi anugerah keselamatan. Dan tidak ada jalan lain menuju kepada Tuhan di sorga. Hanya Kristus saja. Satu-satunya orang yang berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Disitulah perkataan Kristus yang menjadi puncak. Oleh karena itu juga saya
di dalam memberitakan firman saya harus tetap fokus. Tidak memberitakan diri saya. Tidak memberitakan hal-hal yang duniawi. Tapi fokus memberitakan tentang Kristus. Tentang Tuhan yang hebat. Tuhan yang penuh kasih. Kita tidak setia, dia tetap setia. Kita meninggalkan dia, dia mendatangi kita. Kita sudah hampir jatuh ke tempat yang paling dalam, dia mengangkat kita. Tanpa memperhitungkan segala keberdosaan kita. Perkataan Kristus itulah yang harus kita sampaikan. Ajarannya juga. Apa itu ajarannya? Apa yang dilarang oleh Tuhan dan apa yang diperintahkan. Larangannya ada beberapa di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci. Ataupun juga perintahnya. Sampaikan itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong dan segala macam. Kita sampaikan. Tidak harus mengatakan misalnya kepada orang-orang kantor. Dengar ya. Firman Tuhan di dalam kitab suci saya mengatakan tidak demikian. Kita bisa sampaikan sebaiknya. Kita ini harus jujurlah dalam bekerja. Kita ini harus sungguh-sungguhlah mengerjakannya secara maksimal. Walaupun kita punya pemikiran, kita harus mengerjakan semuanya yang terbaik sebagaimana kita mengerjakan untuk Kristus. Tapi kita menyampaikan untuk orang-orang yang di luar Kristus, kita bisa sampaikan dengan bahasa yang bisa diterima mereka. Kita kalau mau mengerjakan sesuatu harus maksimal. Dengan begitu, pekerjaan kita maksimal, kita puas dengan apa yang kita kerjakan, pimpinan kita puas juga, dan juga Tuhan kita juga akan senang. Karena kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan seperti itu yang harus kita kerjakan di dalam perkataan Kristus. Kemudian, yang terakhir dikatakan, kerjakanlah semua itu dalam nama Yesus, dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jadi kita harus mengerjakan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita bicara nama, maka kita merujuk kepada pribadinya. Ketika kita merujuk kepada pribadinya, maka kita merujuk kepada keberadaannya. Ketika kita bicara tentang keberadaannya, maka kita bicara tentang seluruh eksistensinya. Baik karakternya, baik semua karya-karyanya. Di sanalah kita harus tahu bahwa kita mengerjakannya di dalam karya Kristus. Sehingga kita tahu mengucap syukur bahwa kalau kita bisa mengerjakan semua itu, semuanya karena anugerah Tuhan. Ucap syukur bukan karena kita, oh Tuhan aku udah ngerjakan semua nih Tuhan. Aku udah berbelas kasihan, aku sudah ini. Berarti aku udah jadi orang yang paling baik dong Tuhan di dunia. Tidak. Ucap syukur. Kenapa? Tadi di bagian depan dari pasal 3. Karena kebangkitan Kristus. Karena anugerah itu yang tadinya saudara dan saya harusnya mati kekal. Tapi ada pengharapan dalam Tuhan. Dan poin yang ketiga yang kita mau bahas, dan sebagai penutup dari khotbah hari ini tentang mengenakan manusia baru adalah, semua itu harus ada. Yang tadi saya sebut ciri-ciri atau bukti-bukti bahwa orang sudah mengenakan manusia baru. Yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabar, mengampuni, tidak dendam, mengenakan kasih, punya damai sejahtera, perkataan Kristus tinggal di dalam hati dan pikirannya. Semuanya itu harus ada. Apa maksudnya? Begini, jangan kau katakan, ya Pak kan salah satunya saya sudah ada. Paling tidak ada 3 deh. Paling tidak ada 4 deh. Paling tidak ada 5. Enggak. Tidak ada pernyataan itu di dalam surat ini. Surat ini mengatakan harus ada. Bahkan dalam beberapa terjemahan dikatakan kenakanlah manusia baru, sebaiknya diterjemahkan kamu harus terus-menerus menjadi manusia baru. Kenapa? Beberapa terjemahan menerjemahkan demikian. Begini, kata kenakan seringkali konotasi orang sementara. Dipakai, nggak dipakai, kenakan, nggak dikenakan. Sehingga beberapa penterjemah menerjemahkan kamu harus terus-menerus. Karena yang dinamakan hidup baru ini bukan pilihan. Bukan 1 atau 2 saja. Semuanya harus ada. Semuanya harus dikerjakan di dalam anugerah Tuhan. Itu bukti bahwa saudara dan saya sudah di dalam Tuhan. Dan saudara harus kerjakan itu. Tetapi Pak, apakah kita bisa mengerjakan semuanya? Ada. Bisa saja kemurahan kita lebih menonjol dari belas kasihan. Bisa saja
kelemah lembutan kita lebih menonjol dari kesabaran. Bisa saja orang lain mengampunannya lebih menonjol daripada kemurahannya. Tetapi semua orang Kristen harus ada ini semua. Dan itu buktinya bahwa saudara sudah dibangkitkan dan mengenakan manusia baru. Dengan hasil akhir, sebagai pernyataan terakhir. Ketika saudara sudah punya bukti itu, di dalam anugerah Tuhan, maka nanti Tuhan akan menyatakan diri kita di dalam kemuliaannya. Dalam Kolose 3 ayat yang keempat. Saudara dan saya akan dinyatakan bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Apa itu? Hidup kekal dalam surga yang kekal, yang penuh dengan keindahan, kebaikan, dan juga kesempurnaan. Hendaklah kita semua mempertunjukkan hidup baru itu di dalam Tuhan. Dan jangan engkau hanya mengejar satu saja. Semua dikerjakan. Dan jangan engkau mengandalkan dirimu. Andalkanlah anugerah Tuhan. Kiranya kita semua akan dipermuliakan nanti di dalam kemuliaannya. Tetapi tunjukkanlah, manifestasikan bahwa engkau memang layak sebagai orang yang sudah diberikan anugerah Tuhan. Dengan melakukan ciri-ciri, bukti-bukti dari manusia baru. Belas kasihan, punya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabar, mau mengampuni, tidak dendam, mengenakan kasih, damai sejahtera, punya perkataan Kristus, dan mengerjakan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kita nanti dipermuliakan dalam surga yang kekal. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Di tengah kondisi kami apapun yang terjadi, kami percaya kami tetap harus mendemonstrasikan di dalam anugerah-Mu sebagai manusia baru. Biarlah kami hidup dalam kebaikan-kebaikan itu, dalam pertolongan itu, dan kami akan mempertunjukkan kepada orang-orang lain, baik yang ada di tengah-tengah komunitas orang Kristen ataupun di luar, bahwa Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami nanti akan dinyatakan oleh Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Berkati semua umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, kiranya Tuhan yang memberkatinya, dan jagai kami dalam segala kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kepada kita sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang telah tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan diberikan, mari kita mengingat kasih Tuhan dan memuji Dia dengan pujian Great is thy faithfulness. Besar setiamu ya Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpah.
Baik Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita mengucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah, maha kasih. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami masih bisa menyapa, memanggil, menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami. Itu bukan karena kami yang mampu dan bisa, tetapi karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, jangan biarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dilayangkan, diseringkan, diberitakan, dikabarkan oleh abdi-Mu, Pastor Butar-Butar pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kami, dan kami boleh menghidupinya dan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing. Berkati juga anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga mohon ampuni kami, kasihani kami. Kalau selama ini kami masih hidup mengenakan manusia lama kami, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kebinasaan, kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapak. Biarlah dengan firman Tuhan yang sudah dinyatakan hari ini bagi kami, boleh menegur kami, menasihati kami, mengingatkan kami, bahkan memberkati kami anak-anak-Mu, sehingga kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh umat-Mu, anggota gereja di GPI ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing, secara daring. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau hadir untuk melawat dan memulihkan mereka semuanya Bapa. Mereka yang dalam keadaan lemah fisik, lemah tubuh, Tuhan Engkau tolong, pulihkan, sembuhkan mereka. Mereka yang dalam kekurangan makan, minum, pakai, tempat tinggal, kami juga mohon Tuhan, tolong mereka. Karena kami percaya Engkau sang provider bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap keluarga rumah tangga, hubungan suami, istri, anak-anak, Tuhan berkati mereka. Biar mereka terus melibatkan Tuhan di dalam keluarga mereka, terutama di tengah pandemi ini, agar mereka tidak putus harap, tetapi mereka terus bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Jauhkan juga mereka dari segala sakit penyakit, dari setiap niat jahat, rencana jahat, orang jahat ya Tuhan. Sehingga mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi mereka yang sementara ini studi ya juga Tuhan Engkau berkati. Beri mereka kecerdasan, kepintaran di dalam studi mereka masing-masing Bapa, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, supaya pekerjaan mereka makin menjadi berkat, sekalipun dalam situasi bangsa yang tidak menentu ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, bahkan yang kehilangan pekerjaan. Juga Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau yang akan menyediakan dengan cara-Mu sendiri, karena Engkau Tuhan. Engkau sanggup membuka jalan sekalipun tidak ada jalan. Karena Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, untuk seluruh pelayan Tuhan di gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Tolong kami supaya kebiasaan hidup yang lama, hidup yang penuh dengan dosa, penipuan, hidup di dalam ketidaksucian, Tuhan tolong kami, supaya kami mengenakan manusia baru di dalam menjalankan tugas penata layanan ini. Ampuni kami sebagai pelayan Tuhan kalau selama ini kami hidup di dalam manusia lama kami. Kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi, supaya kami layak untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tahu siapa kami ya Bapa. Engkau yang memilih kami untuk ada di dalam gereja ini. Oleh kami mohon ya Bapa, pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penata layanan dalam tubuh Kristus di tempat ini.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kiranya Engkau juga memberkati seluruh anggota-anggota gereja. Sehingga mereka juga boleh mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Sehingga tidak ada kepura-puraan lagi dalam hidupnya. Tidak ada kemunafikan lagi di dalam menjalankan pergaulan sehari-hari. Dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pelayanan sehari-hari. Melainkan semuanya dilakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus mula yang telah memperbaharui hidup kami masing-masing. Biarlah kami menjadi manusia baru oleh karena Kristus ada di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga terus buka jalan untuk gereja ini terus berkembang. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan kekacauan ini. Biarlah ada anak-anak Tuhan yang militan yang Tuhan utus, yang Tuhan panggil. Dengan motivasi yang benar di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Sehingga gereja ini bertumbuh, berkembang. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Beriman dengan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai batu karang kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong kami semuanya. Sebagai pelayan Tuhan dan juga seluruh anggota gereja. Satukan hati kami. Supaya kami bersama-sama bergandengan tangan. Untuk melayani Tuhan di dalam dan melalui lembaga ini. Organisasi ini. Gereja ini. Yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Biarlah kami lakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kami sebagai pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur. Berterima kasih untuk Yayasan Moria yang Tuhan terus pakai. Menjadi saluran berkat untuk pelayanan ini. Biarlah mereka diberkati di dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi ya Tuhan. Dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Baik di kesehatan, pendidikan, sosial, kemasyarakatan juga Tuhan berkati. Biar semua berjalan dengan benar oleh karena Tuhan berintervensi di dalam. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Sekali kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami. Dari segala keterpurukan yang ada di bangsa ini, di negeri ini oleh karena wabah yang melanda seluruh muka bumi ini. Oleh kami mohon ya Tuhan, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Agar mereka menjalankannya dengan benar, dengan adil. Di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini ya Tuhan. Biarlah disatukan di dalam kebinekaan, di dalam Pancasila. Karena Tuhan ada bersama kami di bangsa ini. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Mari kita bersama membacakannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita untuk melanjutkan tugas penata layanan kita masing-masing pada hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Untuk kita menggunakan
atau mengenakan manusia baru di dalam setiap pekerjaan pelayanan kita masing-masing. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, umat Tuhan dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.